Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi yatimmus salihun. Alhamdulillah bihadihi yahtadil muhtadun. Thumma alhamdulillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Sya'ban, Allah masih perkenankan kita untuk terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita melalui berbagai jenis ibadah kita, amal soleh kita, kesolehan kita, serta kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita. Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tuntunannya, dengan sunnah-sunnahnya, kita semakin mudah beribadah, semakin baik beribadah, semakin mulia berakhlakul karimah. Mudah-mudahan semua tuntunan Nabi dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya hingga kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Temanya khusus dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan yang akan hadir bersama kita 10 hari atau 1 pekan ke depan insyaallah. Kalau tidak tanggal 18, mungkin tanggal 19 Februari kita menunggu keputusan dan pengumuman langsung dari Kementerian Agama atau Pemerintah Republik Indonesia. Layak untuk kita ingat bahwa ayat-ayat puasa itu ayat-ayat yang sangat spesial, yang sangat khusus jika dibandingkan dengan ayat-ayat ibadah lain. Semua ibadah memang disebut oleh Al-Quran, dari mulai ibadah yang bernama sholat, zakat, kemudian haji, semua disebut oleh Al-Quran. Namun kalau kita menggunakan perbandingan, maka ayat-ayat puasa lebih khusus dari ayat-ayat sholat, lebih khusus dari ayat-ayat zakat dan ayat-ayat haji. Kenapa disebut lebih khusus? Karena urutannya itu juga sangat berbeda dengan urutan ayat-ayat ibadah sholat, zakat, dan haji. Ibadah puasa berurutan, adanya hanya di satu surat saja. Ibadah sholat di berbagai ayat, berbagai surat. Zakat pun sama, haji pun sama. Tapi puasa hanya ada di surat Al-Baqarah. Ayatnya berurutan 183 sampai dengan 187. Berarti ada takhsis ayat as-siyam. Dalam kaidah ilmu Al-Quran, takhsisu syai'in yadullu ala fadlih. Kalau ayat-ayat itu dikhususkan, maka menunjukkan keutamaan ayat-ayat tersebut sekaligus ibadah tersebut. Namun bukan menafikan keutamaan yang lain. Ketika kita membahas haji, kita sebut keutamaan haji. Membahas zakat, infak, sedekah, kita sebut keutamaannya. Ketika membahas puasa, ya kita sebut keutamaannya. Tapi ketika menyebut satu keutamaan, itu tidak bermaksud menafikan keutamaan yang lain. Karena ada juga, wah ini lebih utama dari ini. Bukan begitu, tapi setiap ibadah memiliki keutamaan masing-masing. Tapi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, takhsisu syai'in yadullu ala fadli.
Ayat-ayat puasa diberikan oleh Allah kekhususan yang menunjukkan keutamaan, yaitu ayat-ayatnya disusun secara berurutan, hanya ada di satu surat yang bernama Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Ayat-ayat puasa juga kalau kita rujuk ayat-ayatnya Al-Baqarah 183 sampai dengan 187, secara pembahasan juga berurutan. Pembahasan ibadah itu yang pertama tentang kewajiban dulu, baru kemudian secara teknis. Bukan teknis dulu, baru kemudian prinsip kewajiban. Tapi ayat puasa kewajiban dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti syariah as-siyam fi awwali ayatis siyam. Pensyariatan atau perintah puasa Ramadan itu berada di awal ayat puasa. Sesuai kalau pakai urutan kebahasaan. Kewajiban dulu. Baru nanti ketika ada yang bertanya kapan dijalankannya, karena ayat 183 hanya menyebut diwajibkan atas kalian berpuasa, belum disebut bulannya kapan, bagaimananya gitu. Sampai ada yang mengatakan kita bisa berpuasa dengan ayat-ayat puasa, tapi kita tidak bisa sholat dengan ayat-ayat sholat saja, karena jumlah rakaat, kemudian berbagai teknisnya tidak ada di Al-Quran. Tapi puasa lengkap di Al-Quran. Kewajibannya 183. Kapannya? Ayyamam ma'dudat 184. Baru 185-nya Syahrul Ramadan. Beberapa hari ditentukan. 185 yang dimaksud ayyaman ma'dudat adalah Syahrul Ramadan, jelas. Kemudian gimana kalau sakit? Disebut. Gimana kalau bepergian? Disebut. Gimana iktikaf? Disebut. Yang membatalkan puasa? Disebut. Al-Baqarah 187. Jadi dikatakan kalau orang berpuasa, memadai dengan ayat-ayat puasa, insya Allah makbul, insya Allah sah. Karena lengkap. Tapi kalau orang sholat pakai ayat saja enggak lengkap. Sholat zuhur di ayat keberapa? Tidak ada. Berapa rakaat? Dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Allah mengkhususkan ayat-ayat puasa sampai fikih siam itu lengkap. Apa yang tidak ada dari fikih siam di ayat-ayat Al-Quran? Barulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena diperintah oleh Allah maka menjelaskan lebih rinci, menambah berbagai yang tidak ada di ayat-ayat Al-Quran. Dulu ada orang-orang yang hanya pakai Quran, enggak mau pakai hadis, namanya Quraniyun, Quran aja. Sholat pakai Quran doang, ya udah 3 kali sehari semalam. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, 3 aja. Sepertinya pernah ada yang menyampaikan sholat katanya 3 waktu aja ya. Kalau tidak pakai hadis problematis, tapi puasa lengkap. Itulah namanya taksis, pengkhususan menunjukkan keutamaan. Ya tidak berarti lengkap itu selengkap-lengkapnya juga ya. Karena orang yang membatalkan puasa, kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih itu 10. Tapi kalau di ayat Al-Quran Al-Baqarah 187 cuma 3. Berarti prinsipnya 3. Baru ditambah dengan 7. Karena prinsipnya uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pertama. Kemudian
fakulu. Kedua, washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. 3, malam hari boleh berhubungan, boleh makan, boleh minum. Berarti yang membatalkan puasa adalah berhubungan, makan dan minum di siang hari. Kalau malam hari dibolehin. Uhillalakum, dihalalkan. Tapi kemudian berkembang. Perkembangan itu karena persoalan yang terjadi di masyarakat. Tapi prinsipnya orang menjaga 3 itu puasanya sah. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Di malam hari dibolehin karena ayatnya begitu. Biasanya kalau Ramadan kan pertanyaan paling banyak seputar yang membatalkan. Sikat gigi batal nggak puasanya? Di Al-Quran nggak disebut, di hadis nggak disebut, itu yang masalah. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada sikat gigi, yang ada bersiwak. Yang ada bersiwak, dan Nabi bersiwak di bulan Ramadan. Hanya masalahnya siwak zaman dulu dengan siwak sekarang banyak perbedaan. Siwak dulu nggak ada rasa mint, nggak ada rasa mentol, nggak ada. Sekarang siwaknya berrasa. Jadi kalau bersiwak rasanya masuk ke, ada itu siwak dijual tapi rasa mentol, mint. Lah gimana kalau orang bersiwak ternyata ada rasa? Kalau dulu siwak kayu, ya kayu nggak ada rasa apa-apa, boleh, dan tidak masuk ke dalam mulut, tidak masuk ke dalam rongga mulut atau kerongkongan, nggak ada masalah. Sikat gigi pakai pasta gigi, pasta giginya beraroma. Kalau sikat gigi doang tidak pakai pasta boleh, tapi nggak enak orang sikat gigi cuman pakai sikatnya doang. Nah itu berkembang. Kemudian membatalkan puasa dengan sengaja, termasuk membatalkan. Di ayatnya makan dan minum, ya karenanya ditambah makan dan minum sengaja. Berhubungan suami istri siang hari sengaja. Berarti kalau nggak sengaja dimaafkan oleh Allah. Sampai kita baca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang di siang hari puasa makan dan minum, nasian bahasa Arab, bukan nasian bahasa Indonesia. Kalau nasian bahasa Arab terlupa, nasian bahasa Indonesia nasi. Kan ayatnya, hadisnya man akala nasian, siapa yang makan nasi, itu bukan. Man akala nasian, siapa yang makan karena lupa. Karena nasi tidak ada di masyarakat Arab, adanya di masyarakat Asia Tenggara dan sekitarnya. Man akala nasian, kalau orang terlupa siang hari makan, nasian terlupa, maka lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqahu, itu dia sedang dikasih makan dan minum oleh Allah. Wallahu alam, mungkin hadirin pernah mengalami minum atau makan lupa. Saya sulit mengalaminya. Karena nyari lupanya sulit, mungkin nanti kali ya. Ada banyak kalau yang udah sepuh, ya. Kakek nenek kita itu pernah minum lupa, udah dilanjutin. Karena betul-betul lupa. Kalau muda bukan karena lupa. Jadi itu konsep. Padahal ayatnya nggak ada istilah lupa. Yang penting yang membatalkan itu berhubungan, makan, minum di siang hari, karena ayatnya di malam hari dibolehkan. Sekarang kalau orang lupa tidak disebut, adanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah ditambah makan dan minum dengan sengaja, berhubungan dengan sengaja. Sebab ada hadis nasian, terlupa. Tapi
Yang terlupa, yang sengaja cuma 3 tadi. Ditambahlah pula dengan muntah sengaja. Tapi kalau bahasa saya, muntah sengaja itu kurang kerjaan. Kan muntah sengaja, misalnya ya, dia cari lokasi yang akan menyebabnya muntah supaya buka puasa. Jadi itu niatnya udah nggak betul. Ya. Jadi lu muntah dengan sengaja membatalkan. Kalau nggak sengaja, misalnya tiba-tiba sakit, nggak ada masalah. Nah, disitulah ayat-ayat puasa fikihnya pun lebih lengkap dari ayat sholat, ayat haji maupun ayat zakat. Ayat-ayat puasa juga kalau kita baca secara urutannya, bagaimana jika orang itu sakit dan bagaimana jika orang itu bepergian. Ini merupakan ayat yang akhirnya membutuhkan penafsiran. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, tidak menyebutkan jenis sakitnya, tidak menyebutkan berapa lama melakukan perjalanannya. Apakah pakai jarak tempuh atau jarak perjalanan? Pakai waktu tempuh atau jarak tempuh? Enggak disebut. Maka membutuhkan penjelasan dari Nabi, membutuhkan ijtihad para ulama. Seandainya disebutkan jenis sakitnya, sami'na wa ata'na. Seandainya disebutkan jarak perjalanannya, sami'na wa ata'na. Akhirnya yang paling memungkinkan adalah pakai jarak perjalanan, bukan pakai waktu tempuh. Karena dengan teknologi sekarang ada transportasi udara yang canggih yang bernama pesawat, jarak panjang sekalipun perjalanan bisa ditempuh dengan waktu yang lebih singkat. Ke Jogja kalau pakai darat 8 atau 7 jam, pakai udara 1 jam. Maka yang dihitung jarak. Kalau dihitung waktu tempuh berarti enggak boleh disebut musafir karena cuma 1 jam. Tidak juga disebut tentang bagaimana jenis kendaraannya, ekonomi, bisnis atau eksekutif. Karena kalau pakai itu, kasihan yang eksekutif nggak dapat keringanan. Akhirnya laku kereta ekonomi. Nah, dulu masih ada ekonomi, bisnis eksekutif. Saya jadi ingat, wah kayaknya paling bagus itu bisnis. Karena kalau pebisnis kan kaya. Saya belinya bisnis. Ternyata dulu bisnis pakai kipas. Kalau eksekutif baru AC. Ekonomi enggak kipas, enggak AC. Duduknya di bawah itu ya, nggak ada tempat duduk. Dulu ya tahun berapa saya pernah itu ya, wah bisnis ini pasti bagus bisnis. Kenapa? Ini yang tidak masuk para pebisnis. Ternyata klasifikasinya saya tidak paham. Tidak disebut karena berkembang. Tapi kalau jarak tetap, jarak perjalanan 1000 km tetap ditulis 1000 km. Waktu tempuh pesawat sekian, waktu tempuh darat sekian, kereta sekian. Kereta ekonomi juga sama, nyampainya sama. Kalau satu gerbong, kalau satu rangkaian kereta sama kan, yang ekonomi, yang bisnis, yang eksekutif nyampainya sama. Tingkat kenyamanannya yang berbeda. Pesawat juga sama, bisnis dan ekonomi ternyata nyampainya sama. Nggak ada yang kemudian bisnis lebih nyampe duluan. Kalau satu pesawat, tidak juga. Di situ berarti ada ijtihad bagaimana mengukur safar, kemudian marad, sakit. Sakitnya yang menjadikan seseorang boleh tidak puasa di bulan Ramadan, yaitu sakit yang menghalanginya puasa dengan 2 keadaan, menambah parah sakitnya atau mengakibatkan kematian. Berarti sakit yang biasa tidak masuk. Karena kalau semua jenis sakit boleh tidak puasa,
maka ternyata sakit itu jenisnya ribuan. Ya. Sakit itu jenisnya ribuan. Nah, nanti seseorang bisa saja mengatakan, aku sakit. Sakit apa? Aku pilek. Pileknya dikit gitu. Ya akhirnya kemudian orang memahami secara salah terhadap ayat Al-Quran. Perlu penafsiran. Maridun faman kana minkum maridun, yang bagaimana, au ala safarin, yang bagaimana, supaya pelaksanaan ibadah Ramadan itu dapat dijalankan dengan baik. Tapi secara ayat sudah disebutkan, tinggal penjelasan lebih rinci supaya seseorang benar-benar menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian pilihannya adalah fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Tidak disebut juga hari-hari yang lain itu kapan. Barulah pendapat yang lebih banyak dirujuk oleh para ulama adalah 1 tahun sebelum datangnya Ramadan tahun berikutnya. Karena kalau ayamin ukhor adalah sepanjang masa, orang membayar hutangnya kapanpun. Tapi min ayamin ukhor mengganti di hari yang lain. Hari yang lain itu kapan? Nanti ada lagi, gimana di Syawal? Apakah lebih dulu ganti puasa karena sakitnya, atau karena uzurnya, atau karena safarnya? Nanti ditambah wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang lansia atau wanita hamil dan menyusui, karena bukan sakit biasa atau bukan sakit, bukan bepergian, tapi disebutnya orang yang tidak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqu, enggak mampu itu. Bukan enggak mampunya karena faktor sakit, bukan enggak mampunya karena faktor bepergian, tapi faktor usia dan faktor kehamilan, yang itu merupakan fitrah. Tidak ada wanita yang bisa mengelak dari kehamilan atau kelahiran. Karena itu memang ketetapan Allah. Mau hamil, tidak hamil. Enggak mau hamil, hamil juga. Nah itu namanya ya. Kalau sakit bisa kita jaga supaya insya Allah enggak sakit. Berobat pula. Kalau hamil 9 bulan, enggak bisa kita perpendek sebulan, enggak bisa. Wah saya hamil kayaknya mendingan 3 bulan aja, enggak bisa itu. Itu dari sononya. Ya, karena kalau 3 bulan belum selesai prosesnya sesuai dengan ketetapan Allah. Dipaksain enggak boleh, kecuali disebut sudah matang ya, 7, 8, 9. Tapi kalau 3 masih baru prosesnya. Itu juga menunjukkan betapa Al-Quran sudah menjelaskan, tetapi membutuhkan tetap penjelasan yang lebih rinci dari Al-Hadis maupun kemudian ijtihadnya para ulama agar pelaksanaan ibadah itu sebaik-baiknya. Ayamin ukhor, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengganti puasanya pernah di bulan Sya'ban, dan Nabi tidak menegur. Kalau itu salah maka Rasul menegur atau mengatakan, Aisyah lain kali ganti puasanya cepet ya, Syawal, cepet ya, Zulqa'dah, cepet ya. Tapi Sya'ban berarti ini titi mangsanya, ini terakhirnya. Karena setelah itu selesai Ramadan berikutnya. Lah bagaimana jika sampai tahun berikutnya masih sakit? Namanya sakit sudah ada 2 opsi. Kalau tidak bisa mengganti yang lain, maka dia bayar fidyah. Nah, nanti yang sakit dimasukkannya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kenapa? Karena dia tidak sembuh dalam kurun waktu 1 tahun itu,
maka dikategorikan tidak mampu. Namun jika dalam kurun waktu 1 tahun 11 bulan kata dokter insya Allah bisa puasa, berarti dia ganti. Jadi hitungan setahun itu yang harus diperhitungkan. Dari Ramadan selesai berarti dari Syawal sampai Sya'ban dihitung. Dan yang bisa menghitung tentu ahli, bukan kita yang menghitung. Siapa ahlinya? Kalau itu soal sakit adalah ahli medis. Tetapi bepergian enggak pakai ahli. Jadi orang bepergian tidak perlu nanya, maaf, ke Kementerian Perhubungan, Pak saya boleh enggak puasa enggak? Enggak. Tapi kalau sakit itu rujukannya dokter. Disebut dalam fikih itu tabib muktaman, dokter yang terpercaya, bisa merekomendasikan orang itu tidak boleh puasa karena sakit atau boleh puasa karena sakit. Bukan inisiatif. Kalau inisiatif sendiri, kayaknya aku nggak puasa dulu. Nah itu namanya inisiatif. Tapi bepergian pakai jarak. Kalau jarak tidak perlu nanya, karena kita sudah dipandu tahu dari sini ke Jogja sekian, dari sini ke Cirebon sekian kilometer, berarti aman. Dibuatlah jarak supaya tidak ada orang yang mencari-cari celah untuk tidak menunaikan ibadah puasa. Di situ lengkap. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayat 184, 185 pembahasannya sama tentang sakit, tentang bepergian. Di ayat 185 yang terakhir yuridullah. Nah, ini hebat. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran. Apa kemudahannya? Bagi yang sakit bepergian silakan. Diringankan. Kemudahan itu artinya rukhsah, diringankan. Bagaimana kalau dia tetap puasa juga? Berarti dia tidak mau diringankan. Dia maunya diberatkan. Ini unik. Jadi Allah ingin meringankan, tapi kadang-kadang kita yang memberatkan diri sendiri. Tetapi keringanan itu bukan keharusan. Nah, itu juga penting. Keringanan bukan keharusan. Keringanan itu disebut sedekah. Faqbalu sedekah. Kata Nabi, ini sedekah dari Allah. Terima sedekahnya. Sedekahnya bernama keringanan. Tapi keringanan bukan keharusan. Kalau keharusan bahasanya beda. Tapi keringanan itu kebolehan, bukan keharusan. Berarti masih ada opsional. Orang bepergian puasa boleh, tidak puasa boleh. Opsional karena keringanan. Keringanan bukan keharusan. Kalau keharusan berarti kewajiban. Yang bepergian wajib tidak puasa, enggak ada. Yang bepergian pilihan. Tapi orang yang menerima pilihan berarti mau diringankan. Orang yang tidak mau mendapatkan pilihan berarti memberatkan diri sendiri. Maka Allah menyebut ini keringanan dariku. Yuridullahu bikumul yusra. Nah yang masalah para ustadz, termasuk saya ngalamin. Kita kalau keluar negeri bulan Ramadan nggak mungkin nggak puasa. Padahal saya musafir. Karena ada jadwal buka bersama. Nggak mungkin ada acara buka bersama ustadznya nggak puasa. Jadi bukan buka bersama namanya ya. Kita perjalanan ke luar negeri bulan Ramadan, musafir kan? Boleh tidak puasa. Tapi nanti di sana ada program buka bersama. Enggak mungkin ustadznya kok buka bersama tidak puasa. Tapi karena pilihan boleh, kecuali keharusan. Kita sampaikan, maaf saya musafir jadi saya tidak puasa. Tapi karena pilihan, karena tugas ini
maka ya Allah, aku memilih tetap puasa. Tetapi kalau ia sebagai yang tidak punya tanggung jawab lebih, ya sudah dia ambil saja, enggak ada masalah. Karena itulah yuridullahu bikumul yusra. Maka kemudahan itu tergantung. Kemudahan bagi seseorang belum tentu kemudahan bagi orang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Baru kalau kemudian sudah diberikan kemudahan dan ia jalankan, terakhirnya walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbir berarti selesai hari raya Idul Fitri, kemudian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fikih di ayat puasa, dikatakan lebih lengkap dari fikih solat di ayat solat, fikih zakat di ayat zakat, fikih haji di ayat haji. Wah, yang lebih sulit, lebih rumit fikih haji, karena ayatnya tidak menyebutkan. Ayatnya tidak menyebutkan mikot. Jadi gimana kita? Kapan mulai pakai kain ihram? Pakai hadis. Kalau pakai ayat tidak ada mikotnya, tidak ada kain ihramnya, enggak ada. Pakailah kain ihram 2 helai saja. Tapi Nabi mencontohkan 2 helai kain ihram. Namun Nabi tidak menyebutkan harus berwarna putih, harus berwarna tertentu. Sebenarnya boleh saja warna yang lain. Namun kemudian orang memahami ibarat kita mengenakan kain kafan. Jadilah orang memilih yang sesuai dengan warna kain kafannya, yaitu warna putih. Bahkan ada jemaah yang kain ihramnya persis seperti kain kafan. Tipis banget itu ya. Kalau ada yang maaf melihat, ada jemaah yang kain ihram kayak kain kafan, tipis banget jenisnya itu. Kalau kita kan agak tebel-tebel, ada bunga-bunganya, ya masih mending ya. Itu ada beberapa jemaah yang pakainya kain ihram seperti kain kafan, yang tipis, kan sayang juga ya. Maksudnya kasihan. Ini bukan lagi mati, bukan. Ada yang melihat soalnya. Kalau orang meninggal dunia enggak ada yang melihat dan enggak boleh melihat. Lah kalau dia sedang haji, dia berjalan kan dilihat orang. Maka diusahakan jangan terlalu tipis, karena seseorang yang pakai kain ihram tidak pakai apa-apa. Tapi kalau orang meninggal dunia, ya udah enggak boleh dilihat. Tapi kalau orang yang hidup, karena dia jalan, enggak mungkin tidak dilihat atau tidak kelihatan, kan dia jalan. Kalau kelihatan enggak enak yang lihatnya. Tapi kalau dia meninggal dunia, enggak bakalan dia jalan. Bahkan harus ditutupi betul-betul, dan orang tidak boleh melihat yang tidak patut dilihat. Disitulah bedanya. Karenanya kita desainnya lebih agak tebel supaya tidak menerawang ke angkasa. Itu juga bagian dari fikihnya. Terakhir ayat puasa itu 187. Ternyata di akhir ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah. Itu ya. Disebutlah tentang i'tikaf. Kenapa ini ada i'tikaf? Padahal i'tikaf itu tidak harus di bulan Ramadan, tidak harus di bulan Ramadan. I'tikaf itu kapanpun kita datang ke masjid, walau sa'ah, meskipun sebentar, kita boleh i'tikaf. Karena makna i'tikaf itu berdiam sebentar. Karenanya i'tikaf Ramadan khusus. Tuh, kembali ke pengkhususan. Kita dari subuh tadi i'tikaf di masjid. Ini namanya i'tikaf. Beberapa masjid menulis
Ini juga ada ya, nawaitul itikaf ada juga. Ya karena memang itikaf aslinya itu berdiam di masjid meskipun hanya sebentar. Tetapi karena ini ayat Ramadan maka itikafnya khusus, yaitu kalau itu masuk di 10 malam terakhir maka itikafnya 10 malam, atau ada yang mengatakan 10 hari 10 malam. Ternyata sebagian orang kesulitan itikaf 10 malam 10 hari. Kalau di zaman Rasul semuanya bisa itikaf 10 malam 10 hari. Kenapa? Itulah fikih. Karena dulu tidak ada pekerjaan yang pakai waktu dinas. Sekarang pekerjaan kita pakai waktu dinas, office hour. Di masa Nabi ada office hour? Enggak ada. Di masa sahabat ada office hour? Tidak ada. Bahkan di masa imam-imam mazhab belum ada office hour. Jam 8 masuk atau jam 7 masuk, pulang jam 5. Belum ada. Cutinya Sabtu atau Ahad. Kenapa? Karena dulu pekerjaan itu kalau tidak bercocok tanam maka berdagang. Belum ada pegawai, belum ada profesi tertentu. Hanya ada 2. Kalau tidak bercocok tanam maka berdagang. Jadi tidak punya office hour. Bahkan bisa jadi 1 bulan dia hanya lihat saja sawahnya, udah selesai, pulang lagi, aman. Sejam lihat kebun kurma boleh, tapi kita sejam ke kantor nggak boleh dong. Masa cuma sejam aja, Pak ini puasa Pak, izin saya sejam ya Pak, nggak bisa. Itu juga fikih. Gimana orang sekarang itikaf 10 hari tapi kan dia bekerja, office-nya sama. Oh kalau gitu solusinya itikafnya di masjid kantor, itu bagus. Tapi ada kantor yang tidak punya masjid untuk itikaf. Enggak mungkin ia itikaf. Kalau ada kantor-kantor besar enak, udah biasa itu, bawa baju, bawa semuanya ganti, enak kan? Karena fasilitas MCK-nya lengkap, bahkan tempat ia istirahat ada. Lah kalau enggak ada gimana dong? Misalnya tugasnya di mall, enggak bisa dia. Selesai tutup toko jam 12 malam, gimana itu? Maka membutuhkan penjelasan. Karenanya itikaf aslinya adalah berdiam di masjid meskipun hanya sebentar. Sama nilainya, pahalanya itikaf juga. Cuman karena Ramadan sesuai dengan yang dilakukan Nabi, kemudian para sahabat tabi'in, mereka itikaf 10 malam atau 10 hari. Maka dijelaskanlah tujuan itikafnya apa. Kalau di luar Ramadan tujuannya menunggu sholat berikutnya atau menunggu syuruk. Dari maghrib itikaf sampai isya, menunggu sholat berikutnya. Dari subuh sampai syuruk, menunggu syuruk. Dari isya sampai subuh sulit, menunggu apa? Nah, maka kemudian itikaf Ramadan dari mulai maghrib sampai fajar. Berarti apa yang dimaksudkan? Yaitu menunggu Lailatul Qadar. Menanti Lailatul Qadar. Berarti kalau begitu malam yang utama, siang kembali ke kantor. Iya. Karenanya kalau berdasarkan tujuan itikaf itu tujuannya taharrau Lailatul Qadri, mencari Lailatul Qadar. Karenanya tidak di sunnah muakkadahkan kalau dari awal, tetapi yang amat sangat ditekankan di 10 malam terakhir. Tujuannya untuk mencari Lailatul Qadar. Berarti tujuannya jelas. Kalau begitu maka ada yang berpendapat cukup itikaf itu bagi para profesional yang diikat dengan jam kerja
maka bisa itikafnya dari mulai ia datang ke masjid, berbuka puasa, maghrib, isya, taraweh, sholat malam, terus sampai fajar ia kembali ke kantornya lagi. Kenapa? Karena tidak memungkinkan baginya untuk melanjutkan iktikaf di siang hari. Tapi juga tidak boleh menjadi alasan bagi yang alhamdulillah pekerjaannya seperti pekerjaan zaman dulu, yaitu dia yang ngatur waktu kerja. Para bos dia yang ngatur waktu kerja. Yang punya usaha sendiri, bisnis, dia yang ngatur waktu kerja. Tapi bawahannya rumit juga. Dia bisa ambil cuti, tapi bawahan, karena ketika bawahan minta cuti, bingung juga bosnya. Aduh, 60 orang pegawai saya. Kalau saya cutiin semua gimana? Itu menjadi qarinah namanya. Qarinah fikih, yaitu lantaran atau faktor-faktor yang akhirnya harus dibahas secara fikih supaya orang dapat menjalankan itu dengan baik. Tentu persoalan nanti muncul adalah soal nilai. Kalau nilai hanya Allah yang tahu. Tapi soal sah. Kenapa? Karena secara fikih dibolehkan iktikaf meskipun sebentar, dibolehkan iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pasti hanya turun di malam hari. Hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar artinya malam. Kecuali Naharul Qadar, baru siang. Tapi itu penjelasan itu untuk memudahkan. Nah, sekarang lihatlah diri kita. Kita termasuk kategori orang-orang seperti zaman Nabi, sahabat, tabi'in, atau imam-imam mazhab yang tidak diikat oleh jam kerja. Saya yang punya toko sendiri Ustaz, ya udah saya buka kapan aja. Kalau puasa saya tutup. Makanya Imam Malik dia nutup khusus iktikaf. Yang lain juga nutup karena dia punya toko sendiri. Tapi kalau dia bekerja sama orang, dia ada adab atau muamalah yang berbeda juga. Ada akad, ada kontrak. Menyalahi kontrak itu seperti menyalahi janji. Ini juga harus dibahas. Masya Allah. Tapi yuridullahu bikumul yusra wala yuriduku bikumul usra. Itu menjadi alasan yang sangat luar biasa. Allah maha segala-galanya. Kenapa iktikaf itu malam hari? Karena ada Lailatul Qadar. Nah, kembali tadi maridon au ala safar, kemudian wa alal ladzina yutikunahu, mereka yang sedang melahirkan atau hamil, ditambah dengan wanita haid. Bagaimana iktikafnya? Tidak mungkin dan tidak boleh wanita haid masuk ke masjid. Dan iktikaf itu memang di masjid sebagaimana ayatnya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tidak ada wa antum akifuna fil buyuti. Ada iktikaf di rumah? Enggak iktikaf namanya, tapi istirahat. Iktikaf itu ada istirahatnya, tapi iktikaf bukan istirahat. Kalau di rumah istirahat namanya, iya, karena rumah tempat istirahat. Tapi di dalam iktikaf ada istirahatnya. Kan boleh tidur, kan boleh makan dan minum. Enggak boleh orang iktikaf tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Itu menyalahi, karena pasti dia akan mengakibatkan kesakitan atau lain sebagainya. Iktikaf bukan istirahat, tapi di dalam program iktikaf boleh istirahat. Umroh itu ibadah, jelas tuntunannya. Tapi di dalam umroh karena perjalanannya panjang, boleh kita tambah yang lain. Ziarah, nyari oleh-oleh. Ada jemaah, Ustaz, saya mau umroh aja, enggak mau ziarah, enggak mau nyari oleh-oleh. Lah paketnya itu 10 hari.
Enggak mungkin orang ibadah full 24 jam kali 10 hari. Itu membahayakan diri sendiri. Makannya harus dipenuhi, istirahatnya harus dipenuhi. Itu berarti bagian dari kita yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Karena disebut masjid maka itikaf itu di masjid. Barulah dijelaskan lagi oleh Nabi, untuk kaum wanita dibolehkan di rumahnya, tetapi bahasanya dibolehkan, bukan diharuskan. Kembali kepada ada dibolehkan, ada diharuskan. Kalau dibolehkan berarti pilihan. Kalau pilihan melihat keadaan. Karena kalau di masjidnya representatif kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi, enggak mungkin kaum wanita jangan di masjid. Aku bayar 40 juta kok enggak boleh ke masjid. Beda lagi. Bahkan sholat Jumat juga kaum wanita dianjurkan kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu fikih namanya. Luar biasa. Dari ayat yang hanya 5 ayat kemudian dijelaskan, jadilah tujuan fikih itu orang mudah beribadah, demikian juga dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan iman dan takwa kita di bulan Ramadan. Kita pula dapat menunaikan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Jika ada kondisi-kondisi tertentu, kita kembali rujuk ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul serta ijtihad para ulama untuk memandu agar kita tetap menjalankan ibadah Ramadan sesuai dengan keadaan, tetapi berdasarkan ketentuan dan tuntunan dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi barakallahu fikum, selamat menyambut Ramadan 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa bunyi itu, kirain selesai. Ternyata bunyi itu baru. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa 7 menit begitu lumayan. Silakan. Ya. Kamu itikaf di masjid? Iya. Iya. Oh iya. Bagus ya. Wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Memang di tafsir juga sempat dibahas, dipertanyakan maksudnya. Ini enggak mungkin orang itikaf kok bercampur suami istri. Bercampurnya berhubungan suami istri. Di masjid lagi kan enggak mungkin. Betul. Berarti ini ada hal yang disembunyikan. Dalam bahasa Arab itu ada domirnya, yaitu yang pertama wala tubasyiruhunna, itu kembali kepada ayat yang pertama, yang 187 yang di atas tuh, uhillalakum lailatus siyam arrafatsu. Ketika dibolehkan berhubungan suami istri di malam hari, dikhawatirkan difahami oleh orang bahwa ketika itikaf juga boleh, maka dikhususkan itikaf. Tapi bukan berarti orang itikaf enggak mungkin. Karena dia itikaf di masjid. Ya. Kalau haji itu biasanya ada kamar barokah, itu lain, kamar barokah haji. Kalau udah tahalul kedua, kamar barokah, ada itu ya. Hujratul ghurfatul barokah katanya. 50 real, Pak.
Yang muda-muda itu banyak, Ustaz, mana ini kamar barokah? Karena udah tahallul 2. Kan lumayan Pak, 30 hari ya. Nah, jadi kembali ke ungkapan pertama, frasa pertama, uhilla lakum lailatus siyam ar-rafat. Supaya tidak dianggap, "Oh, kan boleh ini." Sampai itikaf pun boleh karena di atas nggak disebut, yang penting malam hari. Nah, malam terakhir ada itikaf, belum disebut, maka khususnya jangan bercampur ketika itikaf. Tapi di luar itikaf boleh. Ya, jadi kalau orang nggak itikaf boleh, tapi kalau itikaf ya nggak boleh. Itu termasuk yang membatalkan itikafnya. Yang kedua, ada yang ya tidak disebut oleh ayat, didomirkan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, untuk menunjukkan apa saja yang membatalkan itikaf. Berarti keluar masjid tanpa ada uzur atau kebutuhan itu membatalkan itikaf. Apalagi berhubungan suami istri. Tapi bukan di masjid, dia pulang, itu batal. Tapi boleh nggak ngulang lagi? Boleh. Ya, kan batal itikaf. Misalnya itikafnya 10 jam nih rangkaiannya. Pulang, ya udah dihitung 10 jam. Tapi kalau pulang karena uzur, misalnya maaf sakit, obatnya ketinggalan, dia ambil dulu, datang lagi, itu masih argonya jalan. Masih dihitung itikafnya 15 jam. Tapi kalau 5 jam pulang berhubungan, maka 5 jam dia dapat. Baru mulai lagi, saya niat itikaf lagi, dihitung dari awal lagi. Ya, jadi kalau pulang, maaf, ya membatalkan itikaf yang sudah dilakukan. Tapi boleh itikaf kembali, karena di awal ayatnya boleh berhubungan suami istri di malam hari, termasuk malam likuran. Kalau orang Jawa malam likuran kan, malam ganjilnya gitu ya. Nah, yang ketiga, bukan berarti membolehkan, apalagi di masjid. Berarti ada 3, wala tubashiruhunna di atas. Yang kedua, iktikaf. Yang ketiga, fil masjid, untuk menunjukkan iktikaf itu di masjid. Tapi masjid itu bahasa Arab. Karena di kita ternyata ada 4 atau 5 jenis tempat ibadah. Masjid, musola, langgar, daya, apa lagi? Pada sama-sama masjid. Musola itu masjid. Maka kalau kita ke Timur Tengah enggak ada musola. Musola mah kecil. Enggak. Boleh itikaf di musola. Di langgar juga boleh. Di langgar jangan ya. Di langgar bahasa kita tempat sholat juga. Kalau di kami di kampung dilanggar itu ya. Sholat dilanggar, jangan dilanggar gitu. Ya nggak boleh kalau dilanggar, tapi dilanggar boleh. Gitu. Iya, di daya atau apalah namanya. Masjid itu makanus sujud. Berarti mau sholat makanus sholat. Ya sudah, selama itu tempat untuk sholat, untuk sujud dibolehkan. Barulah di fikih dibahas. Ini masjidnya yang kategori apa? Hanya ada 2. Masjid untuk sholat berjamaah, ditambah ada yang berpendapat masjid untuk sholat Jumat. Padahal di sono, di tempat pertama kali diwajibkan sholat, enggak ada itu masjid, enggak dipakai sholat Jumat. Sekecil apapun musola tetap dipakai sholat Jumat. Tapi di kita ada yang enggak dipakai sholat Jumat, ada kan? Menarik itu ya. Di sana mau musola apa, sekecil apapun bisa pakai sholat Jumat. Karena alhamdulillah kita itu, Masya Allah, luar biasa. Masjid terbanyak di dunia Indonesia, Pak. Apalagi Lombok, 1000 masjid. Maaf, negara lain nggak banyak masjid. Arab Saudi masjid nggak banyak, nggak sebanyak kita. Karena memang ketat peraturannya. Kita RT sebelah bikin, RT sebelah bikin. Harusnya akhirnya harus diatur tuh. Ini yang sholat Jumat, ini yang enggak. Padahal secara fikihnya boleh. Selama ada tempat untuk sholat Jumat, jumlahnya cukup, boleh sholat Jumat. Jadi
tempat dipakai sholat secara khusus. Rumah meskipun dipakai sholat tetapi tidak secara khusus atau secara kontinu, kadang-kadang aja. Kalau bahasa di sini banyak itu, di situ bagus hadis-hadisnya. Sebaik-baik sholat di rumahnya kecuali yang wajib. Berarti sholat sunnah di rumah itu. Lah, sedangkan itikaf itu bukan untuk sholat sunnah. Itikaf itu untuk wajib dan sunnah. Karena ada sholat isya, ada sholat subuh, bahkan ada sholat maghrib. Disitulah tiga hal itu. Tubasyiruhunna di atas, akifun itu itikaf, berarti ada syariat itikaf di terakhir, maka berada di ayat terakhir. Nabi mencontohkan di 10 malam terakhir, namun di tahun wafatnya Nabi beritikaf dari awal bulan. Ya. Tapi disitulah fikihnya perlu diperluas, yaitu bagaimana dengan orang yang diikat dengan ikatan dinas. Karena muamalah itu juga penting. Kalau enggak Ramadan misalnya, gimana lagi dengan orang yang Ramadan ini kan banyak pekerjaan muamalah yang menyita waktu misalnya. Itu juga harus dipertimbangkan betul-betul. Itulah maksud dari yang disembunyikan tentang ayat wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi keluar sebentar, kan ada beberapa orang keluar sebentar nyari makan boleh, karena nyari makan di masjidnya tidak disiapkan makan. Ya, makanya ada yang keluar, setelah itu masuk lagi. Karena tidak boleh makan di dalam, itu juga perlu. Karena kalau semua makan di dalam di area sholat bisa kotor, maka dia keluar, makan di luar, masuk lagi. Itu tidak membatalkan. Sehingga sebenarnya yang membatalkan itu keluar untuk tadi biologis. Karena itu otomatis batal. Tapi kalau untuk makan masih dimaklumin. Enggak mungkin makan sampai 5 jam, itu enggak makan namanya. Itu sengaja pulang. Saya makan ya Pak, ternyata 5 jam baru nyampe lagi. Itu bukan makan namanya. Makan paling banter setengah jam, 15 menit kan gitu ya. Artinya masih ditolerir. Kalau Nabi SAW lebih nikmat karena rumahnya nempel di masjid tuh. Kan rumah Nabi nempel di masjid. Jadi ya udah, Aisyah siapin makan, udah pulang sebentar, masuk lagi. Ya nggak pulang, orang nempel gitu ya. Sekarang kan nggak ada rumah orang nempel ke masjid. Dikata apa itu? Bahkan rumah pengurus masjid aja nggak nempel-nempel banget biasanya. Ya agak jauh dikit. Karena keadaan yang berbeda antara dulu di zamannya Nabi, sahabat, seterusnya, dan di zaman kita sekarang berkembang profesi yang harus digeluti oleh kita. Dan itu membutuhkan ya ijtihad para ulama, wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak. Cukup? Ada lagi? Menjelang Ramadan ini sepertinya sudah siap menunaikan ibadah Ramadannya. Baik, insyaallah demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya izin selama Ramadan ada keluar kota juga, jadi tidak bisa memenuhi hadir di masjid ini. Ya, biasa Ramadan begitulah. Ya, makanya tadi perjalanan sulit kalau kita ambil rukhsah. Karena ada program buka bersama, nanti Ustaz kok enggak, Ustaz udah buka, saya tadi udah di jalan buka musafir. Iya, tapi enggak enak gitu ya. Untungnya bukan kewajiban. Kalau wajib, wah berat ya, berat. Kalau itu kebolehan saja, berarti opsional. Memang opsional. Makanya pernah dalam hadis itu orang bepergian bersama Nabi sahabat, ada yang puasa, ada yang tidak puasa, dan nggak ada yang disalin oleh Nabi. Yang puasa sesuai, yang tidak puasa berarti dia ambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam. Sekali lagi jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.